Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah terlebih dahulu kita membaca doa. Sebelum kita membaca doa, lebih baiknya kita menyanyikan lagu dulu, tangan ke atas ya. Ayo ikut ibu semuanya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lumbu-lumbu-lum tangan digulung, ular melikat di atas pundak, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat bendera tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Nah, baiklah, kita akan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah. Setelah kita membaca doa, apa yang anak ibu rasakan? Tenang. Tenang. Nah, supaya apa yang ibu berikan kepada anak-anak ibu nanti bermanfaat untuk anak-anak ibu. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita Dinir. Kepada Dinir dipersilakan ke depan. Nah, teman-teman Dinir harus segera berdiri semuanya, anak ibu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup.
Nah, baiklah, kepada anak ibu duduk kembali ke tempatnya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba anak ibu siapkan dulu pensil, buku. Coba dikeluarkan buku-buku anak ibu. Coba anak ibu bacakan apa yang ada di buku itu, pelajarannya. Buka bukunya semuanya. Ayo kita mengadakan literasi ya. Mengadakan literasi ya. Coba keluarkan bukunya. Nah, sudah. Nah, apa yang dapat di dalam buku itu? Yang kamu baca itu tentang apa? Dongeng si kancil. Dongeng si kancil. Mengapa si kancil itu? Mengapa si kancil itu? Dia sangat cerdik. Dia sangat cerdik. Kancil itu sangat cerdik. Di antara binatang-binatang yang lain. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran atau memulai pelajaran, ibu akan, supaya kamu itu rileks belajar, mengadakan teknik stop ya, teknik stop. Coba anak-anak ibu sebelum kita memulai pelajaran itu, coba duduk yang bagus, duduk yang bagus supaya kamu tidak bingung ya, rileks. Nah, coba tangannya taruh di paha semuanya. Nah, dah. Coba anak ibu pejamkan matanya. Nah, kamu bayangkan apabila kamu duduk di tepi pantai. Ya. Tarik nafas. Hembus napasnya lagi. Coba kamu renungkan orang tua kamu mencari uang untuk belanja setiap hari. Coba kamu renungkan. Tarik nafas. Ya. Hembuskan lagi nafas kamu. Nah, coba kamu buka mata kamu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kamu, pelajaran kamu itu sebelumnya apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa yang ingat pelajaran minggu yang kemarin? Ya, tentang apa? Sifat-sifat cahaya, Bu. Sifat-sifat cahaya, cahaya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, siapa lagi, Ustaz? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Cahaya memantulkan. cahaya. Memantulkan. Cahaya dapat memantulkan. Nah, sudah semuanya. Sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian mata dan fungsi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Coba lihat. Yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang ketiga, dengan kerja kelompok, peserta didik mampu menggambar bagian-bagian mata
dan fungsinya yang tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang anak ibu, coba anak ibu tutupkan mata anak ibu, menyimak sebentar. Ayo, tutupkan mata anak ibu dengan kedua mata. Telapak tangan kamu coba tutupkan. Ya. Nah, apa yang kalian rasakan? Saat mata tertutup apa? Gelap. Setelah mata ditutup, mengapa kalian tidak bisa melihat? Karena mata ditutup. Karena mata ditutup. Nah, coba sekarang buka dan tebak gambar apa yang ada di layar. Buka tangan dengan tanganmu, buka matanya. Coba anak ibu tonton tentang pembelajaran kita, yaitu bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, coba anak ibu sebelum melihat video, coba catat nanti mana yang penting-penting ya. Bagian mata tentang pembelajaran kita. Keluarkan buku yang ibu suruh tadi. Nah, catat nanti mana yang mata, bagian-bagian mata yang catat. Mana fungsi mata, apa fungsi iris. Nanti ya dilihat di sini, kamu simak. Kamu simak tentang Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian mata dan fungsinya. Kita akan mencari tahu mengapa kita bisa melihat benda dan bagaimana cara mata kita bekerja. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Aga, Mia, Dara, Ian, dan Bandung sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita belajar bagaimana mata kita bisa melihat benda. Sahabat cerdas, berikut ini adalah bagian mata dan fungsinya. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Berikut ini adalah bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Pertama, alis. Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya, bulu mata. Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Kemudian lipatan mata merupakan kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat berkedip. Kemudian sklera atau selaput putih merupakan bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Kemudian iris merupakan bagian mata yang berwarna. Berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dan pupil, yaitu bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Sahabat cerdas, tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Saat kita berada di tempat terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Sebaliknya, saat kita berada di tempat gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Sahabat cerdas, selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam.
bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Nah, berikut ini gambar bagian mata dalam dan fungsinya. Yang pertama, kornea merupakan selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi sebagai jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Kemudian retina merupakan selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Kemudian saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang bisa kita lihat. Dan otot siliaris merupakan otot di dekat lensa, berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Sahabat cerdas, tahukah kalian lensa mata kita dapat berubah bentuk? Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Nah, perhatikan gambar berikut ini menunjukkan lensa mata yang menebal dan menipis. Sahabat cerdas, setelah mengetahui bagian mata dan fungsinya, lalu bagaimana kita bisa melihat? Perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui proses bagaimana kita bisa melihat. Proses kita bisa melihat, pertama, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Kedua, cahaya masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Ketiga, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Keempat, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Kelima, ujung-ujung syaraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Keenam, bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang bagian mata dan fungsinya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi bagian mata dan fungsinya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, udah tonton semuanya? Sudah. Sekarang apa yang kamu dapat tentang video bagian-bagian mata tadi dan fungsinya? Apa yang ada di video tadi? Alis mata. Apa lagi? Kelopak mata. Bulu mata. Bulu mata. Pupil. Apa lagi? Lipatan mata. Apa lagi? Nah, retina, iris mata, kornea. Nah, sebab mata itu banyak fungsinya bagi kita. Nah, bisa untuk melihat hewan, kita melihat untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, bisa melihat manusia. Semuanya berfungsi untuk melihat. Nah, fungsi mata itu sangat banyak. Makanya anak-anak ibu harus menjaga mata. Kesehatan itu sangat penting. Bagian mata kita ya. Nah, sebelum ibu membagikan
kelompok anak ibu. Apa udah mengerti anak ibu tentang bagian mata tadi? Sudah, Bu. Nah, apa saja tadi bagian mata? Alis mata, kelopak mata, bulu mata, Pupil. Nah, kornea. Banyak lagi. Nah, sebelum ibu membagi ke kelompok yang sudah ibu tentukan dengan asesmen awal tadi, anak ibu bisa mencari kelompoknya masing-masing. Nah, mana yang kelompok visual, mana yang kelompok auditori, mana kelompok kinestetik. Ayo cari kelompoknya masing-masing. Mana kelompoknya masing-masing? Cari kelompok visual tadi. Kelompok visual mana? Ayo. Mana kelompok visual? Di sini. Kelompok visual. Kelompok auditori yaitu menyanyikan lagu. Mana kelompok auditori? Ini kelompok auditori. Kelompok kinestetik yaitu bermain sebagai peran nantinya. Nah, kelompok visual tadi mengamati gambar. Ya. Mengamati gambar. Nah, ini gambar apa? Mata ya. Ini gambar mata, alis mata, bulu mata, pupil, iris, lipatan mata, sklera atau selaput putih. Nah, apa fungsinya ini ya? Kamu kelompok visual atau kelompok matahari nanti ibu bagikan kelompoknya. Kamu mengamati gambarnya ya. Nah, sekarang ada bagian mata. Nah, ini kelompok visual. Coba lihat kelompok visual dulu. Kelompok visual di situ. Bagian mata dan fungsinya ya. Kelompok visual mengamati kamu. Nah, ada alis mata. Alis mata itu apabila guna fungsinya. Yaitu apalagi bulu mata. Untuk apa fungsinya? Pupil bagian mata. Yang di dalamnya itu ya lipatan mata. Fungsinya apa ini? Nah, sekarang kelompok auditori. Auditori itu menyanyikan lagu bagian-bagian mata. Nah, kelompok lain boleh mengikuti ya. Kelompok yang lain boleh mengikuti nyanyinya. 1, 2, 3. Kornea terima, teruskan cahaya, si iris mengatur besarnya cahaya, pupil tempat masuk, lensa memfokuskan, retina membentuk bayangan benda, saraf teruskan, rangsangan ke otak, otak gerakan bola mata kita, saraf teruskan, rangsangan ke otak, otak gerakan bola mata kita. Nah, itu untuk kelompok auditori. Nah, sekarang untuk kelompok kinestetik yaitu bermain peran. Ya, bermain peran sebelumnya. Coba kita lo tepuk semangat. Anak-anak ibu. Ya, Bu. Bagus. Untuk kelompok kinestetik yaitu bermain peran. Coba anak ibu maju ke depan dulu. Ayo. Siapa sebagai dari iris peran? Silakan ke depan. Bulu mata sebagai perannya berbaris di depannya. Sklera, alis, siapa alis? Lipatan mata, pupil.
Coba anak ibu ke depan. Alis mata, bulu mata, pupil, lipatan mata, berperan sebagai iris, sklera. Nah, inilah kelompok dari kinestetik sebagai pemain peran. Nah, coba inilah bagian-bagian mata. Coba anak ibu sebagai peran alis mata. Saya adalah alis mata, berfungsi melindungi dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Ayo. Saya adalah sklera atau selaput putih. Fungsi saya bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera, berfungsi untuk melindungi bagian penting dalam mata. Ayo, jangan lagi pupil, berperan sebagai pupil. Saya berperan sebagai pupil, berfungsi sebagai mata. Di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Ayo, lipatan mata. Saya berperan sebagai lipatan mata, berfungsi kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Nah, bulu mata. Saya berperan sebagai bulu mata, berfungsi melindungi mata dari benda asing seperti debu atau kotoran. Saya berperan sebagai iris, berfungsi bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Nah, kembali ke tempat kelompok kinestetik. Nah, tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Sudah siap semuanya? Anak-anak ibu? Baiklah, di sini kita sudah tahu tentang bagian-bagian mata. Ada kelopak mata, ada alis mata, dan ada bulu mata. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu Ibu akan membagikan LKPD kamu. LKPD sesuai dengan kelompok yang Ibu berikan. Kelompok bintang, LKPD-nya ya. Kelompok bulan, kelompok matahari. Mana tadi fungsi kelompok LKPD kamu? Nih, kamu isi. Siapkan alat-alatnya. Mana? Keluarkan gunting, lem, ya, untuk menggambar. Bekerja sama. Ini kelompok bintang.
ayo kerja di sini ya. LKPD kamu ya. Keluarkan yang itu kelompok matahari, coba keluarkan guntingnya. Yang lain mana keluarkan? Sama-sama ya, kerjasama. Yang kelompok matahari, LKPD kamu. Nah, ini warnai gunting. Kerjakan LKPD kamu ya. Yang sini LKPD-nya isi apa? Fungsi kornea itu ya, lihat buku. Kelompok bintang. Nah, ya. Teruskan lanjut. Nah, LKPD kamu ya isi di sini. Ya. LKPD kamu ini apa lagi? Nah, sklera. Nomor 3 apa? Memfokuskan agar cahaya. LKPD-nya isi. Nah, kamu menggambar atau merancang ya mata LKPD kamu kelompok matahari. Yang lain bantu teman-temannya. Nah, LKPD kamu lanjut. Apa LKPD kamu? Nah, ini ada nih, apa lagi? Nah, kerja bersama begitu. LKPD kamu kelompok bulan, sklera, retina. Nih, melindungi bagian-bagian mata. Kelompok bulan. Ya, kelompok matahari, ayo silakan. Mari kita.
Ini LKPD-nya bintang mengisi bagian mata dan fungsinya. LKPD yang ada. Lampu disunting. Jadi kamu ya menambah. Tempelkan tuh gambar bagian-bagian mata. Nanti ditempel ya.
Sudah siap anak-anak ibu semuanya? Sudah siap anak-anak ibu? Baiklah, kalian sudah siap. Kamu akan tampil ke depan. Sudah siap? Coba lihat dulu, sudah siap? Apa belum? Belum ya, belum. Tulis mana?
Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Anak-anak ibu? Ya, Bu. Anak-anak ibu? Ya, Bu. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, baiklah, kalau sudah siap, ibu akan menyuruh kamu ke depan untuk menampilkan kelompok yang ada ini. Kelompok matahari, kelompok bulan, kelompok bintang. Nah, sekarang coba tampil kelompok bulan dulu. Kelompok bulan coba tampil. Setelah saya akan Di depan ini nih, Bu. Situ. Setelah saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang bagian-bagian mata. 1. Sklera. Sklera menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain. 2. Retina. Retina menangkap bayangan benda. 3. Lensa mata. Lensa mata memfokuskan agar cahaya atau bayangan benda yang masuk jatuh di retina. 4. Kroid. Melindungi bagian-bagian mata yang berada di dalamnya. 5. Pupil mata mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. 6. Iris mata memberikan warna pada mata. 7. Rancangan mengatur kerengkungan lensa mata. 8. Otot mata menjaga bentuk bola mata. 9. Saraf mata meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Nah, ini kelompok apa tadi? Bulan. Bulan. Nah, kelompok bulan, adakah kelompok lain yang menanggapinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Ya, kelompok yang lain? Ada pertanyaan lagi? Apa? Coba, Otot mata menjaga bentuk bola mata. Nah, ada lagi yang lain? Mau bertanya dari kelompok bulan? Nah, masih ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Tidak. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok bulan. Sekarang kelompok bintang. Kelompok lain tolong ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bintang dan saya akan membaca hasil kelompok saya. Yang pertama sklera, yang kedua kornea, ketiga pupil, keempat iris, kelima retina, keenam lensa. Nah, ada di antara kelompok lain yang mau bertanya? Ya. Nomor 9. Retina. Nah, Tas, apa lagi mau bertanya? Nomor berapa? Nomor 6. Lensa. Nah, dari kelompok lain ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Tidak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Nah, silakan duduk. Sekarang kelompok matahari. Ini hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Bagian-bagian mata. 1. Lensa.
2 sklera, 3 pupil, 4 otot mata, 5 iris, 6 koroid, 7 saraf, 8 retina. Nah, kelompok lain ada yang mau bertanya? Ayo, apa? Nomor 1 apa tadi? Lensa mata. Lensa mata. Ya, yang lain, kelompok bintang, ya. Nomor 9. Iris mata. Iris mata. Ada lagi untuk menanggapi dari kelompok Matahari? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, kembali tempat duduknya. Nah, sekarang anak ibu sudah menampilkan kelompok bintang, kelompok bulan, kelompok matahari. Nah, untuk semua kelompok kita tepuk tangan. Nah, anak-anak ibu. Iya, Bu. Ayo, sebelum kita atau lebih semangat lagi belajar, ayo tepuk bagian-bagian mata. 1. Alis mata. 2. Kelopak mata. 3. Bulu mata. 4. Pupil mata. 5. Selaput putih. 6. Iris mata. Nah, nanti mata ini sangat bermanfaat untuk manusia. Tanpa mata kamu bisa melihat? Tidak. Tidak. Nah, anak-anak ibu haruslah menjaga kesehatan mata anak-anak ibu. Jangan sampai mata anak ibu sakit. Nah, orang yang tidak mempunyai mata bisa dia melihat? Tidak. Mau anak-anak ibu tidak mempunyai mata? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Nah, mata itu sangat penting. Bisa melihat hewan, bisa melihat apa lagi? Bisa melihat apa? Benda. Bisa melihat apa lagi? Tumbuhan. Nah, bagian-bagian mata itu ada berapa? Nah, bagian mata ada alis mata, ada bulu mata, ada kelopak mata, ada pupil mata, ada lensa. Nah, ada lensa, ada kornea. Nah, pupil itu untuk memasukkan cahaya ke dalam mata. Apabila cahaya itu terang, pupil akan mengecil. Ya, pupil akan mengecil. Apabila hari gelap, pupil akan membesar. Nah, itu pupil. Kalau lensa mata itu memfokuskan. Memfokuskan apa? Ada cahaya mata yang masuk. Ada itu berwarna-warna lensa itu. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam. Apa lagi? Bermacam-macam warnanya ya. Nah, kelopak mata itu fungsinya untuk melindungi bola mata. Sedangkan bulu mata berfungsi untuk melindungi dari air. Nah, sampai di sini anak ibu sudah ngerti? Sudah. Sudah ngerti? Sudah. Siapa yang belum ngerti? Boleh bertanya dengan ibu. Tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, sebab mata itu sangat penting bagi kita. Kornea, juga pupil. Apa lagi? Lensa. Lensa itu untuk memfokuskan kan bagian-bagian mata kita tadi. Nah, anak ibu harus tahu kita fungsinya.
Sekarang anak ibu Nah, sekarang ibu akan menyimpulkan pelajaran tentang bagian-bagian mata. Nah, bagian-bagian mata ini sangat banyak sekali. Yang pertama, alis mata, kelopak mata, bulu mata, pupil, lensa, lagi sklera. Nah, sangat banyak kegunaannya. Nah, ibu jelaskan lagi, pupil itu apabila pupil itu cahayanya terang akan mengecil. Apabila cahaya gelap, pupil itu akan membesar. Jadi mata itu sangat berfungsi bagi manusia. Bisa melihat hewan, bisa melihat tumbuhan, dan bisa melihat yang ada di sekitar kita. Nah, siapa yang ngerti dengan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya, udah ngerti semuanya? Anak-anak ibu? Ya, Bu. Sudah ngerti semuanya? Sudah. Kalau sudah ngerti semuanya, ibu akan memberi soal kepada kamu. Ya, soal evaluasi ya. Soal evaluasi. Anak ibu kerjakan. Ibu percaya dengan kamu. Kerjakan. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Percaya dengan diri sendiri. Ayo kerjakan. Sebelum bekerja, terlebih dahulu baca doa anak ibu supaya lancar dalam menjawab soal evaluasi. Soal evaluasi ya. Keluarkan penanya, isi dengan pena. Dia pilih A, mana yang betul. Sudah dapat semuanya? Nah, kerjakan soal evaluasi kamu. Soal evaluasi kamu. Kerjakan, tidak boleh mencontek. Silang mana yang kamu anggap betul. Evaluasi kamu, soal evaluasi kamu. Tidak boleh mencontek ya, percaya dengan diri masing-masing. Silang mana yang betul.
percaya diri untuk mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai kita kumpulkan lagi. Nah, sudah selesai. Mari kita kumpulkan lagi. Ayo kumpulkan lagi ya soal evaluasi. Ya. Ayo kumpulkan lagi. Nah, nanti besok pagi Ibu koreksi kamu tentang soal evaluasi kamu nih berapa betul nanti Ibu umumkan. Ya. Nah, sekarang Ibu menyimpulkan pelajaran. Ya. Bagian-bagian mata itu ada pupil, kelopak, bulu mata, iris, kornea, retina. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu senang dengan pelajaran ini? Senang. Senang? Senang. Nah, kalau senang, anak Ibu coba bikin di sini senang. Nanti anak Ibu bikin kalau senang, senang. Kalau lemnya jangan terlalu ya. Bikin senang. Nah, Prasetyo. Apakah perasaan kamu dengan pelajaran ini? Senang atau tidak? Apa perasaan kamu? Senang atau tidak? Senang. Kalau senang, coba anak Ibu bikin senang. Dan apa semuanya? Iya. Nah, bikin. Suruh siapa yang sudah selesai, tempelkan ke depan. Jangan berebutan. Ya. Tempel ke depan. Siapa yang sudah boleh duduk kembali. Ayo cepat. Siapa? Maju, maju. Maju, maju. Siapa yang sudah boleh ke depan? Cepat. Boleh ke depan. Apa perasaan kamu? Atau sedih? Atau senang? Ayo. Ayo, Didi. Sudah. Duduk kembali ke tempat. Nah, duduk kembali ke tempat semuanya. Dah.
Tenang ya. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini anak-anak ibu senang. Nah baiklah, sekarang semuanya anak ibu senang dengan pelajaran ini. Nah sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, apabila ada ibu yang salah atau omongan yang tidak menyenangkan, ibu minta maaf. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada ketua kelas membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak ibu, kita telah membaca doa, mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.